Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Komunikasi. Pada kali ini saya akan melakukan referensi praktikum Sistem Informasi Geografis di tahun 2022 saat ini. Intinya kita perkenalkan kembali ya. Hello guys, I'm welcome. My name is Rosmir Iliani dengan nomor handphone 2604012012038 dari kelas Kelautan A. Nah, pada praktikum Sistem Informasi Geografis tahun 2022 kali ini kita akan membahas topik 4 modul ya. Kita akan menuju modul yang pertama. Di modul pertama ini kita akan belajar tentang pengenalan, penginderaan jarak jauh, dan coordinate band. Oke, kita akan lanjut terlebih dahulu untuk tujuan dari praktikum pada modul pertama kali ini, yaitu mahasiswa dapat mengetahui arti dan fungsi dari penginderaan jauh. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui spesifikasi citra satelit 2A dan Google Earth. Oke, kemudian kita akan masuk ke introduction. Penginderaan jarak jauh secara umum atau bisa kita kenal sebagai remote sensing itu merupakan suatu ilmu seni dan teknologi mengenai proses memperoleh informasi tentang objek, area, atau fenomena yang menggunakan suatu alat tanpa melakukan kontak secara langsung dengan objek, area, maupun fenomena tersebut. Nah, adapun penginderaan jarak jauh atau remote sensing pada era modern saat ini itu dilakukan melalui perekaman potret permukaan bumi melalui berbagai sistem perekaman seperti kamera majemuk, multispektral, scanner, radiometer, hingga penggunaan teknologi GPS. Nah, penginderaan jauh itu dapat dikatakan semakin berkembang pesat, mulai dari bertambahnya citra baru dan gratis untuk diakses oleh siapa saja hingga pemanfaatannya yang kian bervariasi untuk diaplikasikan atau dimanfaatkan di berbagai tema atau bidang. Salah satunya yaitu bidang tempat kuliah, yaitu di ilmu kelautan. Penginderaan jauh itu sangat bermanfaat dalam mengurangi kegiatan survei terestrial, yaitu survei secara langsung di tempatnya gitu. Jadi kita nggak perlu takut-takut datang ke suatu tempat untuk melakukan foto survei atau ngambil data. Kita juga bisa dapetin dengan cara penginderaan jauh melalui remote sensing tadi, teman-teman. Nah, potensial saat melakukan investasi dan monitoring sumber daya alam dan lingkungan. Dan kalau kita melakukan sumber daya lingkungan secara langsung di tempat itu biasanya terjadi beberapa human error gitu seringkalinya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ya. Kemudian yang kita gunakan di modul yang pertama kali ini itu kita akan menggunakan modul software Google Earth Pro dan juga ArcGIS. Nah, ini ArcGIS Pro yang versi terbaru dari S3 yaitu 2.8. Adapun pengertian dari Google Earth Pro yaitu merupakan aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual untuk menganalisis atau merekam data geografis. Sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Google Inc. sejak tahun 2005. Nah, Google Earth Pro itu menyajikan citra yang memiliki resolusi spasial yang tinggi. Ini kan kayak HD banget ya teman-teman ya, HD gitu istilahnya kalau di film. Nah, cakupannya merupakan luas hingga tingkat akurasinya itu juga tinggi, yaitu baik gitu untuk melakukan penginderaan jauh itu tadi gitu. Kita Google Earth ini tuh disajikan secara tidak berbayar dan mudah digunakan. Wah, menarik banget ya, digunakannya secara gratis nih teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke software ArcGIS. Nah, software ArcGIS ini sendiri itu merupakan salah satu perangkat lunak FPG yang memiliki versi desktop. Nah, perangkat lunak ini tuh memiliki banyak fungsional, esensial yang sudah terintegrasi dan juga mengimplementasikan konsep basis data spasial secara khusus atau geodatabase, baik secara personal maupun multi-user. Dan kita akan masuk ke satelit Sentinel. Macam-macam satelit Sentinel sendiri itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu ada Sentinel 1A dan 1B. Di mana Sentinel 1A 1B ini tuh menyediakan citra radar untuk
darat, dan laut. Nah, adapun tuh ya Sentinel 2A dan 2B ini tuh Sentinel yang menyediakan citra optik dengan resolusi tinggi, misalnya citra vegetasi dan tutupan lahan. Nah, untuk Sentinel yang berikutnya yaitu Sentinel 3A dan 3B yang menyediakan data optik, radar, dan altimetri. Akurasi tinggi misalnya untuk mengukur variabel topografi, permukaan laut, dan SQL. Jadi kita masuk ke composite band. Nah, apa sih composite band itu? Atau band combination, atau sering kita sebut sebagai citra komposit karena prosesnya kita akan melakukan komposit penggabungan antara 3 kanal, yaitu dengan warna merah, hijau, dan biru. Menurut Riyadi et al. 2020, komposisi citra adalah proses penggabungan spektrum band monokrom yang mewakili 3 warna, yaitu warna merah, hijau, dan biru menggunakan warnanya itu RGB gitu, berupa RGB. Dengan menggunakan kombinasi band tersebut, kita nantinya tuh dapat mengekstrak informasi spesifik dari sebuah gambar, misalnya ada komposisi kombinasi antar band yang menonjolkan fitur geologis, pertanian, atau vegetasi dalam sebuah gambar citra satelit. Kombinasi band atau band-band dalam Sentinel 2A ini tuh dapat digunakan untuk memunculkan hasil batimetri. Kombinasinya itu yaitu berupa band 4, 3, dan 1. Nah, kombinasi band batimetri yang memunculkan atau menampilkan mengenai kondisi bentuk dasar atau kontur serta kondisi struktur dari suatu perairan tertentu yang bermanfaat dalam bidang perikanan dan kelautan. Berikutnya kita akan masuk ke modul kedua, yaitu modul registrasi, digitasi, dan klip. Oke. Pada modul kedua ini, untuk tujuannya sendiri, yang pertama, mahasiswa dapat melakukan tahap registrasi peta. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan digitasi peta. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan pemotongan data menggunakan software ArcGIS. Oke, kita lanjut. Adapun tahapan dari registrasi, digitasi, dan klip itu sendiri, yang pertama, kita itu awalnya harus mendownload datanya dulu dengan menggunakan Google Earth Pro. Kemudian kita akan masuk ke tahap registrasi dan digitasi peta dengan bantuan software ArcGIS. Kemudian berikutnya kita akan mendownload data dari website geospasial. Dan yang terakhir, kita akan melakukan export, import, klip data di software ArcGIS. Apa sih registrasi, digitasi, dan klip itu sendiri? Nah, registrasi secara umum, registrasi peta itu merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk geometri. Nah, ada pun pengertian dari digitasi. Digitasi merupakan konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Pada praktik ini digunakan digitasi on-screen, di mana pada digitasi on-screen ini, seperti gambar ini, itu digunakan citra yang sudah tergeoreferensi. Nah, pada digitasi ini tuh kita memerlukan 3 tahap, yaitu ada poin, titik-titik, seperti orang yang muda ini, titik. Nah, kemudian tahap polyline. Nah, polyline itu berupa garis yang jalan. Nah, ini yang garis biru ini, teman-teman. Ini ada di mata. Nah, okay. Kemudian polygon. Nah, polygon itu yang polygon seperti orang yang tebal ini kan genteng ya. Nah, ini kita kasih orang lain itu untuk membuat suatu peta. Nah, pakainya polygon gitu. Oke, kita lanjut ke digitasi poin. Nah, digitasi poin ini sendiri itu sebuah fitur dalam proses digitasi yang digunakan untuk menggambarkan satu objek dengan suatu pusat. Nah, contohnya itu kita dapat melakukan kota, fasilitas umum, dan lokasi lainnya. Oke, kita next. Digitasi polyline itu kita bikin sebuah garis yang terhubung satu dengan lainnya yang berpusat pada garis induknya. Contohnya sungai dan jalan yang gambar pada sekarang pada gambar kiri tadi itu ya teman-teman. Ini yang biru ini itu polyline. Tuh. Terus berikutnya itu digitasi poligon. Nah, poligon itu yang kayak metakin genteng-genteng itu tadi satu bangunan. Nah, itu poligon. Nah, poligon ini tuh merupakan kumpulan pasangan koordinat
dengan paling sedikit antara 3 titik, dan 3 titik awal bertemu dengan titik yang paling akhir dan menutupi, seperti contohnya tuh wilayah kota, hutan lahan, blok, pesta, dan lain-lain gitu. Ini kita masuk ke SIP. Nah, SIP sendiri itu merupakan teknik geoprocessing pada arsip. Misi utamanya itu untuk menghasilkan peta dengan lebih berfokus pada wilayah tertentu. Nah, ada pun software yang dipakai nih di modul satu ini tadi ya udah kita itu banget dari awal, itu yaitu kita pakai Google Pro dan ARIP gitu. Kita lanjut ke modul. Oke, bentar. Di tahapan ini yang udah still di awal-awal banget tadi itu modul 2 part 1 yang kemarin kita proses olah data, itu kali ini kita berujung di Google Pro. Google datanya dulu, kita ketik di search ini property of Pickens Marine Science Diponegoro gitu, kita klik, terus kita pilih salah satu icon 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus setelah udah nih kita download datanya, selanjutnya kita lakukan registrasi yang kita tadi ya kan, sampai habis ya. Stop. Ini aja kurang lebih kayak ini pada gambar yang di kiri bawah ya, ini yang umum ini tadi polygon. Dan di sini tapon ya, terus yang paling lain itu yang enggak kiri-kiri teman-teman. Oke, lanjut. Di modul 2 part 2 itu pas olah data itu kita lebih dari download ya tadi website Naga Spasial. Setelah itu kita melakukan export import list data di software arsip. Oke, kita akan masuk ke modul 3. Modul 3 itu interpolasi streaming pada permukaan profil A dan suhu permukaan laut. Data tujuan dari modul 3 ini, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui manfaat interpolasi secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui klasifikasi menggunakan metode streaming. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui penggunaan interpolasi untuk pemetaan profil A dan SQL. Dan yang keempat, mahasiswa dapat melakukan tahapan mulai aktivitas bareng profil A dan SQL. Selanjutnya, untuk introduction, secara umum, proses interpolasi itu merupakan suatu tahapan proses misi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan gambaran yang kontinu. Nah, ada pun macam-macam dari interpolasi itu sendiri, ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu streamline. Nah, metode yang ini pada metode streamline itu cukup baik untuk mengestimasi nilai yang tidak terdapat pada sampel data. Pada teknik streamline, metode permukaan yang dihasilkan itu akan tepat melewati titik-titik sampel. Nah, metode yang berikutnya interpolasi IDW atau Inverse Distance Research. Nah, kita bisa sebut IDW. Nah, IDW ini tuh dapat dikelompokkan dalam estimasi deterministik, di mana interpolasi ini dilakukan berdasarkan perhitungan matematik. Dan yang ketiga yaitu interpolasi streaming. Nah, di interpolasi streaming ini dapat digolongkan ke dalam estimasi Stochastic, di mana perhitungan secara statistik dilakukan untuk menghasilkan interpolasi. Dan yang terakhir yaitu natural mixed, di mana pada metode interpolasi ini itu dikembangkan oleh Robinson. Metode ini tuh memiliki kelebihan yaitu lebih sederhana dan aproximatifnya itu yang dihasilkan lebih halus. Nah, kita lanjut ke SFP. SFP atau suhu permukaan laut. Yang juga kita kenal SPL merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, maka SPL atau SFP itu disinyalir juga dapat berubah. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan adanya variabilitas iklim yang mempunyai dampak signifikan pada kehidupan manusia akhir-akhir itu dapat menimbulkan pertanyaan, apakah fenomena tersebut itu dapat menyebabkan perubahan pada iklim laut? Jawabannya iya, bisa. Kemudian kita akan masuk ke klorofil A. Nah, klorofil A ini itu merupakan salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya kandungan klorofil A
A itu dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan, suhu salinitas, pH, DO, arus nitrat, dan fosfat. Klorofil ini sendiri merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut, muara, dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil A sangat terkait dengan kondisi oceanografi suatu perairan. Beberapa parameter fisika kimia yang mempengaruhi sebaran klorofil A itu adalah intensitas cahaya dan nutrien. Kita akan masuk ke modul 4, yaitu modul terakhir, yaitu modul batimetri dan topografi digital. Pada modul kali ini, adapun untuk tujuannya sendiri, pertama, kita dapat mengetahui fungsi dari AlphaBox Topoturasa. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara pembuatan peta digital. Yang ketiga, kita dapat mengetahui cara melakukan layouting peta yang baik dan benar. Adapun untuk batimetri secara umum atau yang bisa kita kenal sebagai peremuman adalah bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei hidrografi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil sounding pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi tanah surut, orientasi medan, dan hasil pendasaran geodetik. Dari mana sih kita kenal sumber data batimetri? Data batimetri itu diperoleh dari hasil survei lapangan yang menggunakan beam echo sounder. Informasi yang digunakan ada dua, yaitu multi-beam dan signal beam echo sounder. Nah, instrumen single beam nanti memancarkan gelombang yang lebih kecil, di mana instrumen multi-beam itu memancarkan dua gelombang atau lebih, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya satu titik tunggal saja, melainkan ada beberapa data batimetri itu. Nah, data batimetri nasional itu dapat diperoleh secara gratis melalui website Sinagir. Contoh, melainkan jika kalian ingin yang lebih pro atau yang lebih nano tapi berbayar, itu kita bisa mengunjungi website Pusi. Adapun kegunaan dari data batimetri itu ada 4. Salah di antaranya yaitu yang pertama penentuan jalur pelayaran anak. Kedua, sebagai perencanaan bangunan pantai. Yang ketiga, sebagai pendeteksi sumber bencana tsunami. Yang keempat, mengetahui kondisi morfologi suatu daerah perairan. Kemudian, secara umum, pengertian dari kartografi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari peta dimulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran analisis peta, dan interpretasi peta. Peta yang disajikan itu memuat unsur-unsur permukaan bumi secara grafis dengan skala tertentu, sehingga unsur tersebut dapat mudah kita pahami. Nah, adapun fotografi itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada di digital dan fotografi manual. Nah, fotografi digital ini sendiri itu merupakan proses di mana satu kumpulan data dikomputasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu secara berisi berupa jalan utama dan tempat menarik lainnya. Nah, sedangkan fotografi manual itu proses di mana suatu kumpulan data akan dikomputasi dan diformat menjadi gambar secara konvensional atau manual ya. Jelasnya itu nggak langsung gitu, satu-satu gitu. Hal manual satu persatu. Metode manual itu menggambarkan satu bentuk gambar atau sketsa yang terstruktur dan terukur secara manual menggunakan seperti meja, gambar, kursi, dan kelengkapan gambar lainnya gitu. Cukup sekian dan terima kasih untuk responsi kali ini. Saya